Silakan duduk semuanya. Halo. Ini dalam suasana apa? Suasana masih Sinja atau suasana Valentine atau suasana Pilpres? Mau yang mana? Oke ya. Yang penting suasana bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk ya, karena waktu kita sangat singkat ya. Jadi harus gak usah bernafas, fokus mendengar supaya betul-betul kita bisa menyelesaikannya tepat pada waktu. Matius 22 ayat 33 sampai ayat 34 sampai dengan 40 ya. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu diam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ya, garis bawahi kata mencobai ya. Itulah dunia ya, selalu mencari kesalahan, selalu mau nge-trap, selalu mau menjebak. Tuh, dikatakan begini, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, perhatikan baik-baik, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow! Awalnya si ahli Taurat, si Farisi, orang Saduki mau jebak Yesus, betul? Awalnya niatnya gak baik. Ini pengen tahu nih apa nih jawabannya, betul? Tapi luar biasa. Keadaan yang tidak baik pun, jebakan yang tidak baik pun, rencana yang tidak baik pun, sama Tuhan bisa diubahkan menjadi baik. Kenapa? Melalui pertanyaan ini Tuhan mau menjelaskan. Ternyata kekristenan itu bukan hanya sekedar ibadah. Kekristenan bukan hanya sekedar slogan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar engkau ibadah setiap hari Minggu di CLCC. Kekristenan bukan hanya sekedar engkau baca ayat Kejadian sampai Wahyu sampai tamat. Kekristenan bukan hanya sekedar engkau pelayanan dari Senin sampai Sabtu. Tapi kekristenan berbicara tentang hubungan. Tentang kasih kita kepada Tuhan, tentang kasih kita kepada sesama. Ya, karena seringkali orang mungkin banyak salah kaprah. Yang penting aku sudah pelayanan, yang penting aku sudah ibadah, yang penting pokoknya aku pakai kalung salib, yang penting aku sudah ke Israel. Itu baik tapi gak cukup. Kekristenan bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi bicara tentang hubungan kita. Makanya Yesus luruskan yang tadinya mungkin banyak yang gak tahu jadi tahu, ya. Nah, kita akan lihat dikatakan tadi di sini ada hubungan kepada Tuhan. Bukan hubungan acak-acak, bukan hubungan lip service, tapi tentang kasih kita kepada Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan bukan hanya sampai di sana, tapi kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hukum yang dua ini, yang sederhana menurut dunia, di sana semua seluruh isi Alkitab. Wow! Bayangkan, betul? Bayangkan kalau betul-betul prinsip ini kita lakukan dalam hidup kita. Saya sangat percaya dunia ini tenang. Betul? Tidak ada peperangan, tidak ada chaos, tidak ada ribut. Rumah tangga aman semuanya, betul? Karena apa? Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Aman semuanya. Makanya kalau betul-betul kita adopsi dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam rumah tanggamu, dalam karirmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam apapun. Kita di posisi melakukan banyak hal yang luar biasa. Buktinya apa? Kita buka Yesaya. Menurut kita mungkin ayat ini ayat yang imajinasi. Ya, ayat yang tidak mungkin Bu Indri. Betul, tidak mungkin menurut dunia. Tapi kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini. Kalau kita menghidupi kasih kepada Tuhan dengan segenap hati. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Engkau bisa mengalami ini semuanya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba. Logikanya mana mungkin betul. Dimana ada serigala yang ganas. Tinggal bersama-sama dengan domba. Domba itu adalah targetnya, betul, target operasi dia. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Mana mungkin macan dia punya sasaran kambing. Ini dikatakan bisa berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Logikanya kapan lagi anak singa makan rumput, betul? Tidak mungkin. Mari lagi kita lihat berikutnya. Dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Mana mungkin beruang itu bukan makan rumput Bu Indri. Ini bicara tentang hal yang mustahil. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anaknya menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Tidak main-main, anak yang menyusu main-main dekat liang ular tedung. Ini perkara yang tidak masuk akal. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Wow, ini bicara tentang perkara mustahil. Mana
mungkin kambing sekarang dengan apa? Dengan harimau. Mana mungkin sekarang dikatakan tadi apa tadi serigala dengan apa tadi? Apa? Dengan apa? Dengan domba. Ini bicara tentang hal yang mustahil. Gak mungkin anak yang menyusui dekat-dekat liang ular tedung. Gak mungkin Bu Indri, betul. Dunia mengatakan gak mungkin. Tapi kalau engkau dan saya menghidupi tentang dua konsep tadi. Hukum kasih, hukum cinta yang sempurna. Engkau bisa mengalami hal yang sama. Dunia mengatakan gak mungkin anakmu bisa berhasil. Gak mungkin usahamu bisa dipakai oleh Tuhan. Gak mungkin pelayananmu bisa maju. Gak mungkin kau bisa sembuh. Itu perkara yang mustahil. Engkau bisa alamin. Makanya terlalu sayang kalau kita tidak mengadopsi hukum Tuhan. Tidak mengadopsi cinta sempurnanya Tuhan. Itu baru pertama. Yang kedua kita lihat lagi. Apalagi yang akan kau alami. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ini bicara tentang hukum kasih tadi. Kalau ada kasih kepada Tuhan kita pasti bisa rukun. Kalau ada kasih kepada sesama kita bisa rukun. Dan perhatikan dampak daripada waktu keluarga rukun. Dampak waktu gereja rukun. Dampak daripada negara rukun. Dikatakan apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan kita gak pernah kehabisan stok berkat. Berkat bukan hanya bicara uang, tapi berkat bicara tentang banyak hal akan kau alami. Engkau tidak perlu capek-capek mencari, Tuhan sudah sediakan sampai selama-lamanya. Satu lagi kita buka, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Persis kayak lagu tadi. Kerajaan Allah itu bukan nanti kau alamin. Bukan sudah engkau mati, Tuhan Yesus datang kedua kali baru kita alamin. Kerajaan Allah bisa kita alami di dunia ini. Rumah tangga bisa sejahtera, bisa damai. Ya, pelayanan juga bisa seperti dalam kerajaan Allah. Ini kau alami semuanya. Pertama perkara mustahil. Kedua dikatakan berkat yang Tuhan perintahkan. Bukan inisiatif kita, inisiatif Tuhan loh. Yang ketiga dikatakan kerajaan surga akan kau alami di dunia ini. Makanya bisa tenang. Maka kita lihat rumah tangga juga. Bukan hanya merayakan pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 100 tahun. 200 tahun, 300 tahun bayangkan. Tidak ada lagi perceraian. Semua aman. Gereja dengan rumah ibadah lain bisa bersandingan. Negara-negara aman. Tidak ada yang demo, tidak ada yang chaos. Wow. Makanya sesuai dengan apa misi Tuhan waktu menjadikan dunia ini. Buka Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Perfect. Itulah produk Tuhan. Produk Tuhan gak pernah produk tanggung. Kita yang tanggung ikut Tuhan, betul? Produk Tuhan itu perfect, sempurna. Kasihnya juga sempurna. Pertanyaan, apakah iblis mau ini semua? Apakah iblis mau dunia ini tenang? Apakah iblis mau keluarga-keluarga Kristen aman? Gak ada perselingkuhan, gak ada ribut, gak ada perceraian. Apakah iblis mau sekarang gereja-gereja semuanya bersatu? Mana mungkin. Karena dia tahu waktu gereja bersatu, waktu keluarga bersatu membahayakan kerajaan dia. Maka dia berusaha untuk menghancurkan. Dan dia lakukan itu pada keluarga pertama di Taman Eden. Dan dia berhasil. Lihat akibatnya. Perhatikan, kalau iblis sudah masuk dalam ranah kehidupan kita. Dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. Semua jadi chaos. Mana buktinya? Mari kita lihat. Ya kita lihat di tempat ini. Kejadian 3 ayat 12 sampai 14. Akibat daripada manusia jatuh dalam dosa. Akibat iblis intervensi kehidupan manusia. Manusia itu menjawab, Adam menjawab. Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang beri dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan. Apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku. Maka aku makan. Boro-boro ada damai. Boro-boro ada kerajaan surga yang dialami oleh Adam dan Hawa. Padahal masih manusia pertama loh. Baru keluarga pertama. Iblis gak mau buka celah. Dia gak mau kasih kesempatan bagi kita. Engkau buka sedikit saja dia masuk, hancur hidup kita. Dan akibatnya bukan lagi damai sejahtera. Bukan lagi ada kerajaan Allah. Tapi yang ada apa? Mulai saling apa? Saling tuntut. Istri menuntut suami. Suami menuntut istri. Lu dong berubah duluan. Anak menuntut orang tua. Papa mama gak sayang sama saya. Orang tua menuntut anak. Dasar anak bodoh. Waktu ini mulai kau pakai dalam keluarga, ini gak mungkin produk Tuhan. Atau mungkin gak itu, tapi kau pakai ini. Cacat juga ya saya ya. Ini nenek-nenek bergaya tahu. Foto dong, foto. Engkau pakai senapan. Engkau tembakin semuanya. Mana mungkin ada damai lagi. Kalau orang udah mulai pakai ini, negara mulai pakai ini. Waktu
keluarga pakai ini, waktu pelayanan pakai ini. Enggak mungkin ada damai. Atau mungkin enggak pakai itu. Tapi engkau mulai pakai ini. Engkau pakai ini. Apa ini? Engkau mulai angkat-angkat kejelekannya. Enggak benar dia Bu Indri. Enggak benar suami saya Bu Indri. Mulai engkau angkat-angkat kesalahan pasanganmu. Engkau angkat-angkat kesalahan jemaatmu. Engkau angkat kesalahan daripada pendetamu. Makanya gak heran gak ada lagi kedamaian. Atau apa? Mungkin gak pakai itu. Tapi kau pakai ini. Oops, sorry. Saking bersemangat ya betul. Kau pakai ini. Betul, engkau cari-cari kesalahan. Apa mungkin keluarga bisa damai kalau saling mencari kesalahan? Karena nobody's perfect, betul? Atau mungkin engkau pakai ini. Apa ini? Mulai kau tunjuk. Lu yang salah. Waktu engkau mulai pakai ini dalam rumah tanggamu. Gak akan mungkin ada ketenangan. Engkau pakai ini dalam pelayananmu. Gak ada ketenangan. Engkau pakai ini dalam bisnismu. Ini semua produk si jahat. Makanya si jahat tepuk tangan. Hahaha. Boro-boro rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pertanyaan. Kok bisa si jahat merubah semuanya? Kok bisa keluarga akhirnya jadi banyak yang hancur? Kok bisa sekarang banyak gereja juga yang bermasalah? Kok bisa sekarang negara sekarang banyak dalam peperangan? Kita lihat di mana-mana sekarang peperangan. Karena apa? Iblis sudah masuk. Udah pakai ini, menyalahkan. Betul. Bahkan sekarang kita lihat kemarin pemilu juga udah mulai pakai ini semua, betul. Makanya hati-hati. Pertanyaan apa yang ingin dibikin oleh si jahat? Sampai bisa banyak yang hancur. Sampai kehilangan damai sejahtera. Sampai kerajaan Allah gak kita alami dalam hidup kita. Nah perhatikan baik-baik. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Buka Efesus 4. Supaya di tempat ini engkau kenali siapa musuhmu. Betul. Supaya kita tahu musuh kita siapa. Ya iblis itu pakai apa Bu Indri? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis gak pakai drone. Iblis gak usah pakai nuklir. Iblis gak usah pakai misalnya sekarang senjata kimia. Gak usah. Dia hanya pakai 2 alat sederhana yang menurut kita gak mungkin lah ini bisa ngancurin dunia. Tapi bisa. Yaitu apa yang pertama? Karena dia penipu. Dia gak kelihatan tapi dia jelas ada. Betul? Iblis itu penipu. Apa yang dia pakai? Mana nih? Karena saya memang agak tukang sulap dikit, betul? Ini apa yang pertama? Ini apa? Ini spinner. Tahu ya? Ini apa? Yes. Iblis gak pakai susah. Dia bukan pakai senjata besar. Dia cukup pakai pelesetan. Tuhan mengajarkan tentang hukum kasih kepada kita, betul? Tuhan mengajarkan tentang cinta yang sempurna pada kita. Iblis juga pakai cinta. Tapi cintanya sudah dipelesetin. Melalui apa? 4 hal. Yang pertama cinta apa? Cinta eros. Tahu cinta eros apa? Itu cinta nafsu. Hawa nafsu. Betul? Lihat makanya kenapa sekarang rumah tangga bermasalah. Karena pasangan sudah mulai pakai hawa nafsu melihat perempuan lain, melihat laki-laki lain. Akibatnya terjadi perselingkuhan. Ini memang kesannya cinta, tapi yang ada bukan cinta daripada Yesus. Ini cinta daripada kedagingan, hawa nafsu. Maka terjadi perselingkuhan, perceraian. Dan juga kita lihat sekarang di gereja juga orang sekarang nafsu. Ya, nafsu pengen ngancurin ya. Itu bukan daripada Tuhan datangnya. Siapa contohnya yang korban pertama? Simson. Simson itu dari mulai kecil, dari mulai buah kandungan, sudah dinubuatkan akan jadi nazir Allah. Bayangkan ini gak main-main. Maka di tempat ini hati-hati dengan pelesetan iblis. Kesannya memang cinta, tapi kalau engkau sudah mulai pakai emosi, engkau sudah mulai pakai nafsu, engkau sudah mulai pakai kedagingan, itu bukan dari Tuhan datangnya. Makanya gak heran sekarang orang menganggap bahwa hubungan seks di luar nikah itu biasa. Saya mau tanya, apa itu dari Tuhan? Tidak mungkin. Mana sini yang masih belum menikah? Di sini sudah menikah kok. Yang belum menikah, katakan, saya bisa ngeliat di sini loh. Ya, jaga kekudusanmu. JK, bukan Yusuf Kala. Jaga kekudusan. Karena kalau engkau sudah tidak menjaga kekudusan sebelum engkau masuk pernikahan kudus. Lihat, tinggal tunggu waktunya kayak Simpson. Dipermalukan habis-habisan. Dicungkil matanya. Dijadikan penggiling. Penggiling itu pekerjaan binatang tahu. Padahal siapa yang gak tahu Simpson pakai tulang keledai aja 1000 orang Filistin bisa mati loh. Total dihancurkan hidupnya. Karena apa? Cinta yang diplesetin diambil sama dia. Mike kalau ngelihat lawan jenis. Mana sini bapak-bapak? Di sini semua masih ting-ting luar biasa ya. Tapi tua-tua saya lihat mukanya semuanya. Ya, jangan hanya gara-gara ngelihat lawan jenis. Wah cantik atau wah ganteng. Engkau mulai. Itu hal kecil awalnya. Itu dari iblis datangnya. Karena cinta eros bukan dari Tuhan. Yang kedua adalah apa? Cinta uang. Gara-gara cinta uang orang bisa menghalalkan segala cara.
Dan korbannya bukan orang biasa, Yudas. Yudas tuh kurang apa melayani Tuhan, 3,5 tahun loh dia ikut Yesus. Dia bukan pelayanan di CRCC saja, sama Yesus langsung, tangan kanannya Yesus. Kayak sekarang siapa? Mayor Teddy, betul? Ya, rame ceritanya, pasti suka lihat, betul? Aku juga ngelihat waktu dia gendong, oh luar biasa, betul? Ini tangan kanan Yesus, tapi lihat waktu dia mulai cinta uang, bisa dia jual Yesus 30 sikal perak. Tahu 30 sikal perak? Itu kepala keledai aja, itu 80 sikal. Tahi merpati itu 8 sikal. Bayangkan harga Yesus murah sekali. Gara-gara apa? Diplesetkan oleh iblis. Udah angka 15 keluar. Saya di sini betul-betul gak bisa bernapas, betul. Ya si Asisi yang betul-betul luar biasa. Betul. Dikatakan tadi yang pertama cinta apa? Eros. Yang kedua cinta apa? Cinta uang. Hati-hati, mamon itu gak bisa bersama dengan Tuhan. Kalau engkau sudah cinta mamon, engkau tidak akan pernah bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidupmu. Dulu kami mamon sama Pak Ari, makanya gak susah cari contohnya. Dulu punya diskotik terbesar, uangnya banyak, tapi yang pasti tidak mungkin kau punya kerajaan surga dalam rumahmu. Tiap hari kami ribut. Betul? Halo? Yang ketiga cinta apa? Yang ketiga adalah cinta kekuasaan. Posisi, demi posisi semua dihalalkan. Contoh soal Herodes. Herodes hanya gara-gara tidak mau digeser, dia bisa bunuh semua anak-anak umur 2 tahun di Bethlehem. Bayangkan, gara-gara pengen posisi, dihalalkan semua. Itu gak mungkin dari Tuhan. Yang keempat adalah cinta yang tadi apa? Cinta kekuasaan, cinta posisi. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jadi workaholic di sini. Kalau engkau workaholic, engkau hancurkan keluargamu loh. Dan yang paling bahaya pelayanan kolik. Tahu apa? Pelayanan terus dari pagi sampai malam, sampai gak bisa bernapas, mandi pun enggak. Akhirnya rumah tanggamu hancur. Saya kemarin ada pelayanan di Solo, saya juga di sini melihat Pak Andi dengan suami, dengan istri, dengan anak sama-sama pelayanan. Itu luar biasa. Ya jangan jadi pelayanan membuat anak-anak kita benci dengan kita. Karena gak ada punya waktu lagi. Halo, itu bukan dari Tuhan datangnya. Karena engkau punya cinta, itu cinta kekuasaan, cinta posisi, cinta pelayanan yang melebihi daripada yang normal. Yang keempat apa? Cinta diri sendiri. Self love. Dari mana ketahuan orang yang self love? Semua aku, gimana aku, seleraku, mauku. Orang yang self love itu gak mungkin bisa membangun keluarga yang bahagia. Kenapa? Maunya dia hanya didengar. Diktator itu gak mungkin dari Tuhan datangnya. Otoriter itu gak mungkin daripada Tuhan datangnya. Maunya hanya didengar. Maunya hanya dibenarkan. Maunya hanya dilayanin. Mau hanya diurus. Kapan kau urus pasanganmu? Kalau engkau tidak lakukan itu, rumah tangga akan hancur. Makanya iblis tepuk tangan. Gak usah capek-capek pakai drone. Cukup pakai spinner tadi. Betul, cukup tadi pakai gasing. Cukup tadi hanya diplesetin. Jadi mungkin kau bilang, Bu Indri, saya gak seperti itu. Keluarga kami gak seperti itu. Kami gak cinta uang, kami gak cinta kekuasaan, kami gak cinta diri sendiri. Kami fine-fine aja, betul. Tapi iblis gak menyerah. Dia pakai yang kedua. Yaitu pakai apa? Apa nih? Sales. Saya paling suka warna merah ini. Kalau saya masuk ke Zara, lihat angka merah, saya gak keluar-keluar 5 jam. Betul, ibu-ibu pastilah ya, betul ya. Maka saya paling suka kalau udah keluar lagi liburan. Saya pasti cari yang seperti ini, betul. Betul, untuk pakaian, untuk mobil, fine, gak ada yang salah dengan diskon. Tapi jangan diskon firman Tuhan. Iblis pakai diskon, ya udah, oke lah. Lu gak ekstrim kayak tadi, gak cinta eros, gak cinta jabatan, gak cinta uang, gak cinta diri sendiri. Tapi minimal gak usah terlalu serius. Memang ada 2 hukum, tapi gak usah terlalu serius. Cukup 1. Yang penting kan kau mengasihi Tuhan. Datang ibadah setiap hari Minggu ke CLCC. Ikut doa malam, cukup. Tapi istri dimaki-maki. Suami gak pernah diurus. Apa itu mungkin? Kalau engkau melayani seperti itu dalam keluarga. Engkau seperti itu. Siapa ini? Cantik dan ganteng, betul. Kelihatannya sangat rohani. Tapi kalau engkau gak pakai hati, tidak mengasihi pasanganmu, tidak memberikan terbaik bagi keluargamu, engkau seperti Barbie dan Ken. Gak mungkin engkau bisa menyenangkan, gak mungkin engkau bisa mengangkat kerjaan surga dalam hidupmu. Dikatakan iblis cukup setengah saja, gak usah semua dilakukan. Memang ibadahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Tapi dalam rumah tangga gak ada hati kepada pasangan. Gak ada peduli kepada anak-anak. Itu seperti Barbie Maken, cantik, keren, tapi gak ada hati. Atau mungkin kau bilang, Bu Indri enggak, saya sayang dengan keluarga saya. Saya mencintai keluarga saya. Tapi lagi-lagi iblis bilang cukup itu aja. Tapi gak usah kau terlalu mencintai Tuhan. Akhirnya kau pakai kekuatanmu sendiri, betul? Ini apa?
Ini apa? Ini pernikahan robot, betul? Betul? Engkau memang sayang. Betul, bisa dia melayani suaminya. Bisa dia sayang sama istri, tapi semua pakai baterai, kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri engkau, pasti sesuatu kau bilang, capek Bu Indri. Sampai kapan saya mesti baik Bu Indri? Saya sudah layanin, saya sudah maafin, tapi terus dia bikin. Karena apa? Perkawinan robot. Gereja robot, itu gak ada ketuhannya, semua hanya kepada jadwal padatnya. Sumber kita tuh Yesus. Dunia ini kasihnya terbatas. Semuanya kasihnya pamrih. Tapi kalau Yesus kasihnya enggak pamrih. Maka engkau bisa lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri pasti satu saat tumbang. Gak kuat Bu Indri. Terlalu capek. Halo. Makanya gak heran pelayanan pun seperti itu. Kalau pelayanan hanya karena pengen nyenangin orang. Beda dengan pelayanan karena mengasihi Tuhan. Kalau engkau melayani karena mengasihi Tuhan, walaupun sekarang orang gak nganggap, walaupun gak dihargai, no problem. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya iblis bilang, udah gak usah susah-susah. Oke lah, lu gak usah sampai cinta uang. Yang penting lu diskon aja firman Tuhan. Hari ini mau pilih yang mana? Kita lihat Simpson hidupnya dipermalukan. Padahal harusnya ini orang luar biasa. Kita lihat juga bagaimana Herodes namanya hilang dari kitab kehidupan. Karena cinta posisi. Kita lihat juga bagaimana tadi yang cinta diri sendiri. Saul, dia gak mau, gak dihargai. Dia pengen penghargaan. Maka dia bunuh 80 Nabi Nob. Hanya gara-gara dia anggap membela Daud. Siapa lagi? Atau lagi dari cinta apa? Cinta uang, Yudas. Matinya, ususnya keluar. Gak ada satupun yang bagus. Hari-hari ini mau pilih konsep yang mana? Formula yang mana kau lakukan? Formula perfect love. Cinta kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan mencintai sesama dengan diri sendiri. Baru engkau bisa mengalami kerajaan surga dalam hidupmu. Baru engkau bisa mengalami perkara-perkara yang mustahil dalam hidupmu. Kok bisa ya? Gak nyangka loh. Itu kan keluar dari mulut kita. Putusan di tangan kita hari ini. 2024 sudah masuk bulan Februari. Jangan sampai konsep dunia yang kau lakukan. Amin. Saya ada bawa kaos. Baik ya. Saya hamba Tuhan center class katanya. Karena suka bagi-bagi. Ini kaos. Ini produk cinta tahu. Tahu kenapa produk cinta? Karena tulisannya, apa tulisannya? Baca. Aku dilayakannya. Aku dibenarkannya. Betul? Karena kasih anugerah semata-mata. Karena ada kasih, karena ada cinta yang sempurna maka kita layak. Karena ada cinta yang sempurna maka engkau dibenarkan. Dan tulisan di bawah Indri Padede Arya 2024. Ini yang buat kaosnya nih Pak Ari yang panggil temennya. Bikin yang terbaik untuk si LCC. Karena untuk Tuhan harus yang terbaik. Jangan kasih yang abal-abal baru dipakai seminggu udah luntur. Nanti boleh pakai nih 10 tahun. Ini gak hilang-hilang. Ya gak hilang atau ya tapi gak luntur, warna tetap hitam gak jadi putih betul. Waktu engkau sadar engkau dirimu siapa beda. Ini nanti kumpul, terima ya. Nanti kalau 2025 kita masih ada, nanti saya keluarkan lagi 2025 sampai tahun 5000 betul? 50.000. Ya siapa yang mau? Ada yang mau nih? Ini ukurannya saya punya ukuran macam-macam. Ini M. Ada yang mau? Ada yang mau katakan dong. Ini kenapa sih? Makanya saya heran lihat orang Bandung ya. Karena kebanyakan makan jengkol atau makan apa ya makanya gak begini. Siapa yang mau? Oke, Pak, kam. Mana istrinya? Istrinya mana? Loh, gak punya istri. Ya, Pak siapa namanya? Pak? Ayung. Ibu? Ayung. Ah, I know you. Oke, ini untuk Bapak ya. Berhubung karena cuma satu, mau Bapak kasih sama istri terserah ya. Tapi engkau dilayakkan, ya. Engkau dibenarkan. Karena itu mari, pakai hukum kasih, ya. Jadilah suami yang gak otoriter, jadilah suami yang mengasihi istri. Supaya engkau bisa mengalami perkara besar yang tidak masuk akal dalam hidupmu. Tuhan berkati. Ada yang mau lagi? Saya ada bawa 4. Saya ada bawa 4 nih. Ini XL. XL. Siapa yang mau? Ayo. Mana? Tadi bapak-bapak sekarang ibu-ibu. Yang ibu-ibu yang XL, yang berat badannya 100 kilo. Mana ibu-ibu yang XL? Ayo, come. Oke, come sayang. Sini, cepetan. Ya ini dipakai ya. Kalau saya terus terang, setiap perkataan firman itu saya aminkan. Namanya siapa cantik? Pauline. Suaminya mana? Oh lagi di Batam. Engkau disayang Tuhan.
Ya, istri yang tunduk gak sama suami? Kamu sayang gak sama suami? Sayang, betul. Nanti tanya sama suaminya ya. Ini gimana Pak Jimmy, sayang gak sama suaminya dia? Kenal gak? Oh belum kenal, gak masuk ke ini, ke home. Mesti masuk ya, mendaftar sekarang, Tuhan berkati. Yes, ini lagi ada 2, saya undang pemusik XL. Kam, sini kamu, sini Sen. Ya. Namanya siapa? Ellen. Udah punya pacar? Belum. Mau cari pacar? Adakah di sini yang nganggur? Ellen, kamu dilayakkan oleh Tuhan. Kamu disayang oleh Tuhan ya. Jaga kekudusan. Hanya itu pesan ibu. Supaya engkau melihat perkara besar dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkatin. Satu lagi. Ini. Medium. Ini bagus loh kaosnya. 1 juta nih harga tahu. Udah dapat gratis pakai jual mahal lagi. Ada yang mau? Ini medium. Yang dari belakang sekarang. Ayo. Kam. Pak. Ya baju hitam. Sini. Pak siapa nih? Pak siapa namanya? Hah? Jerry. Engkau jemaat di sini atau pekerja? Jemaat. Oke. Sudah menikah? Mana istrinya? Tadi dia dapat. Ya, luar biasa loh. Siapa namamu sayang? Hah? Feby. Saya percaya Tuhan punya rencana buat Feby dan juga buat Jerry ya. Luar biasa. Setia sama Tuhan ya. Setia sama Tuhan luar biasa. Saya undang pemusik berdiri, semua jemaat berdiri. Diberkati Tuhan hari ini. Ayo ambil formula surga. Supaya hidupmu bisa mengalami perkara-perkara besar dengan Tuhan. Supaya kita dilayakkan dan dibenarkan. Supaya Tuhan semakin mengasihi engkau. Supaya kita semakin layak dan benar. Refnya saja. Refnya. Datanglah kerajaanmu. Undang kerajaan surga dalam hidup kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan. Ini doa kami Tuhan Yesus yang baik. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia dasarnya. Saya punya waktu ada 2 menit. Saya tantang di tempat ini. Keluarga-keluarga dulu ya. Keluarga-keluarga yang selama ini yang mungkin konsepmu sudah mulai keliru. Engkau jadi pribadi yang tidak mau mendengar lagi. Engkau hanya pengen pribadi, aku, all about aku. Hari ini kesempatan kita. Tuhan mau menawarkan kerajaan surga dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang mungkin sudah mulai agak bergeser. Yang mulai dingin. Yang mulai tidak ada lagi rasa damai. Atau apapun itu, kalau engkau mau angkat tanganmu di tempat. Karena rumah tangga yang damai itu terus terang, itu kami alami dengan Pak Ari. Dulu rumah tangga kami kayak neraka, ribut. Satu ke kanan, satu ke kiri, berkat sulit. Gak ada ketenangan, tidur pun tidak nyaman. Tapi sesudah engkau undang konsep surga tentang the perfect love. Cinta yang sejati. Kau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Engkau tidak lagi pakai kekuatanmu sendiri untuk pertahankan rumah tanggamu. Beda hidup kita. Yang mau di tempat ini, angkat tanganmu. Saya akan datang loh. Waktu cuma 2 menit, 1 menit lagi. Ada yang mau? Tolong musik. Angkat tangan di tempat, ada yang mau? Kalau enggak saya yes. Musiknya. Angkat tangan di tempat ya, saya datang. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Praktekkan. Suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya. Engkau datang ke tempat ini gak kebetulan. Praktekkan hukum kasih tadi. Untuk engkau saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Lihat Tuhan akan campur tangan luar biasa. Ada rumah tangga. Yes.
Jadilah kehendakmu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalian mendengar hari ini bukan kebetulan. Praktekkan ya. Yang ke belakang jangan lagi dilihat, yang ke depan. Amin. Lepaskanlah kami Mana pasangannya? dari pencobaan. Mana suamimu? Oke, Kau kamu yang dengar hari ini. Kamu berkuasa. praktekkan sayang dalam nama Tuhan Yesus. Sayang, kamu. Mulia datanglah Suamimu? Raja. Oke, tapi engkau minta, engkau adalah anggota kerajaan surga. Amin. Dalam. Jadilah kehendakmu di bumi Luar biasa. Praktekkan. seperti di Lihat nanti anak menjadi anak surga. bangga. Amin. Sayang, praktekkan apa yang kau dengar hari ini. Yes. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami Yes. dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami pegang sebagai modal kami di 2024. Kami akan pakai Bapak hukum kasih-Mu Bapak. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan jiwa dan segenap akal budi dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Maka kerajaan Allah, maka perkara mustahil akan kami alami dalam hidup kami. Berkati CLCC, berkati Pak Andi Setiawan dan juga untuk istri Ibu Nining dan juga untuk Caca. Berkati untuk juga Jimmy yang begitu luar biasa selalu mendampingi Pak Andi dan juga untuk Lia. Berkati untuk semua pengerja di tempat ini. WL Singer yang luar biasa dan juga jemaat. Dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.